Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Boleh lambaikan tangan dong untuk kita yang semua bersuka cita. Selamat datang di ibadah Pekan Doa hari yang keempat dengan tema hati yang merencanakan jahat dan kaki yang lari menuju kejahatan. Dan firman hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Grace Bustami. Dan oleh sebab itu saya yakin gitu kita bisa bertemu kembali di Pekan Doa pada hari ini. Bukan karena suatu kebetulan atau karena main-main, enggak sama sekali. Tapi di sini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dan pastinya kita datang di sini dengan berbagai keadaan gitu ya. Sekalipun keadaan kita enggak sedang tidak baik-baik saja, tapi aku yakin dan percaya apapun keadaan kita, sekalipun keadaan kita sedang tidak baik, Tuhan akan selalu bersama dengan kita dan akan menolong kita. Amin. Adalah baik bagi kita semua untuk menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian Hatiku Percaya. Dengan bertepuk tangan pastinya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Doa pembuka saya persilakan kepada Penatua Manunggal. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Makasih Tuhan, Kau telah pimpin dan tolong kami untuk kami boleh bersekutu di tempat ini pada hari Kamis.
kami boleh mengikuti ibadah persekutuan doa sepekan dengan Ibu Grace Bustami. Ya Tuhan, kiranya roh kuasa kasih-Mu boleh menyertai beliau, agar beliau dapat menyampaikan tema yang sangat berat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjauhkan kami dari segala macam kejahatan ya Tuhan. Engkau berikan hikmat pada Ibu Grace agar dapat kami menjauhkan segala macam rencana-rencana kejahatan yang ada di hati kami, dan juga kami boleh berlari dari menuju kejahatan yang sudah ditetapkan oleh diri kami sendiri ya Tuhan. Biarlah kami semua jauh dari hal-hal tersebut ya Tuhan. Kiranya roh kuasa kasih-Mu boleh menyertai kami, sehingga kami boleh mengetahui tips-tips yang dapat dibagikan oleh Ibu Grace. Kami serahkan acara ini hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Amin. Baik, saya persilakan untuk duduk kembali. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada yang masih ingat tema hari ini apa? Tadi yang sudah kita sebutkan? Hati. Iya, betul sekali. Iya, baik Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tema kita pada hari ini, hati yang merencanakan yang jahat dan kaki yang berlari menuju kejahatan. Ini tema yang cukup berat ya untuk kita semua, khususnya untuk Ibu Grace, karena Ibu Grace yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi di sini ada suatu hal bahwa di Alkitab dikatakan bahwa yang bukan yang masuk dari mulut yang najis, tapi yang keluar dari mulut yang najis. Pada saat itu ada orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus. Dia komplain sama Tuhan Yesus. Dia bilang, kenapa gitu murid-murid engkau kalau makan gak basuh tangan gitu, gak cuci tangan. Maka sebab itu Tuhan Yesus bilang, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Kenapa? Karena dari dalam itu yang bisa menimbulkan, akarnya itu dari dalam yang bisa menimbulkan segala pikiran yang jahat, kejahatan, semuanya tuh direncanakan tuh dari dalam hati kita Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu di sini yang saya lihat, kenapa seseorang bisa mempunyai suatu rencana yang jahat. Kenapa? Kalau menurut saya yang saya lihat alasannya satu, karena orang itu nggak fokus sama Yesus. Yesus itu kan artinya adalah keselamatan. Akar katanya dari Yeshua yang artinya keselamatan. Dan juga ketika seseorang mengubah fokusnya pada dunia ini, yang dimana dunia ini udah jatuh, ada dosa, ada sakit penyakit, ada virus. Tapi ketika seseorang itu fokus pada dunia, dia bisa tuh merencanakan yang jahat. Misalnya pada saat corona gitu, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, dan itu kan akhirnya membuat gimana nih caranya supaya dapat uang. Tapi di satu sisi kita belajar gimana caranya untuk kita bisa tetap fokus sama Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Amin. Oke, untuk menguatkan setiap kita kembali, aku mengundang untuk Ibu Ebel Uli Amalo untuk menyampaikan kesaksian jemaat. Dipersilakan kepada Ibu Ebel. Selamat malam, Shalom. Abel namanya. Kalau Abel temannya sama Cain ya. Agak buruk kebetulan saya namanya Hein gitu kan. Gitu, jadi silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam ini saya diberikan kesempatan untuk bagiin kesaksian hidup saya. Maaf saya nggak bisa buka karena saya agak masih trauma dengan COVID. Iya. Jadi saya bisa cerita sedikit ya. Saya itu mulai dari kecil takut sekali sama penyakit menular segala macam. Kebetulan papa saya dokter, jadi harusnya saya nggak takut sama penyakit ya, tapi saya sangat takut sama yang namanya penyakit, apalagi menular. Agak gugup. Di tahun 2020
itu suami saya kerjaannya lagi, usahanya lagi goyang karena di Maret sejak PSBB ya. Sebelumnya itu pandemi. Iya, itu di banyak kontraknya yang dipotong. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kita berkat. Di akhir Maret suami saya dapat pekerjaan. Dan berjalannya waktu di bulan Mei itu saya ngerasa bahwa saya itu ya cuman perasaan saya doang waktu itu, saya rasa di 2021 ya, Mei 2021 saya ngerasa saya hamil. Cuman karena saya nggak mau, saya tahu nggak berani ya untuk langsung diperiksakan gitu. Saya tunggu sampai bulan Juni pertengahan baru saya periksa, dan saya nggak mau kasih tahu suami saya. Cuman selama 1 bulan itu saya udah kayak kaca gitu, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya istirahat aja benar-benar gitu. Sampai di pertengahan bulan Juni saya pergi sendiri ke rumah sakit, dan puji Tuhan saya hamil. Di bulan Juni itu saya dinyatakan hamil, tapi anak saya keadaannya detak jantungnya lemah. Terus karena saya tahu saya hamil dan saya percaya sama kuasa Tuhan, karena sebelum waktu awal-awal nikah saya pernah berdoa sama Tuhan, kalau saya dikasih Tuhan, kalau saya dipercayakan anak, jangan PHP ya Tuhan, jangan saya dikasih keguguran. Gitu. Jadi saya yakin dan percaya Tuhan pasti kasih saya kekuatan. Saya telepon suami saya, jemput aku ada berita gitu. Di mana? Di Hermina. Lah kamu sakit gitu? Enggak, kamu jemput aja. Pas dijemput dari kantor, saya bilang aku hamil gitu. Oh dia happy ya gitu kan. Dan tapi bayinya itu jantungnya lemah, saya bilang gitu. Dan di akhir bulan Juni suami saya itu harusnya pelayanan online. Jadi dia di hari Sabtu dia antigen sendiri di rumah, dan waktu diperiksa, waktu dicek ternyata dia positif COVID. Waktu saya pun tahu waktu dia nelpon temen namanya Ci Tasya, saya dengar, saya itu kan orangnya suka nguping ya gitu. Pagi-pagi pas dibilang gitu saya, COVID gitu, saya langsung cari masker dan saya langsung tutup, tidur lagi gitu. Ya pasti dia lihat lah ya, saya langsung pakai masker gitu. Dia bilang, Han, aku positif COVID gitu. Entah kenapa bawaan bayi ya, saya itu selama 9 bulan kepengennya deket mulu sama suami saya. Jadi ya biarlah dia COVID segala macam, yang penting dekat saya gitu. Sampai di hari Senin dia bilang, aku ke mama papa dulu ya, nanti malam pulang. Saya tunggu sampai malam nggak pulang, ternyata kondisinya angfal, nggak bisa jalan gitu. Saya ditelepon, bilang Abel, kebetulan Papa Yos, mertua saya, Papa Yos bilang, Abel, Dimi di rumah dulu ya, karena keadaannya lagi buruk gitu. Saya pikir ya udahlah, mau bilang apa daripada nanti, saya kan juga nggak yakin bahwa saya sakit COVID gitu. Jadi saya dikontrakan, suami saya di rumah papa mama gitu. Di hari Senin siang saya ditelepon sama Cisiska. Dia telepon, Abel mau nggak diperiksa, dites gitu PCR. Mau Ci, tapi siapa yang mau nganterin, bilang gitu. Oh udah gampang, pokoknya lu mau dulu aja gitu. Oh ya udah, hari Selasa saya dijemput sama Pak Purba. Selasa pagi dijemput, diperiksa, baru keluarnya itu hari Kamis
Dan dari hari Selasa pagi itu Papa Yos tuh selalu tiap hari kasih saya makanan, dan saya udah request, Pak, aku nggak bisa makan apa-apa nih, aku cuma bisa makan apel. Minum air hangat pun saya muntah. Tapi saya pikir itu bawaan bayi, bukan karena saya COVID. Ternyata di hari Kamis Siska telepon saya, bilang, Abel, kamu positif COVID. Hari itu saya yang, aduh, kok bisa ya? Perasaan saya udah gak jalan-jalan gitu. Saya udah gak kemana-mana, saya minum vitamin gitu. Saya pelakunya. Kok bisa kena gitu, waktu saya rasanya kok Juni ini positif dapat kok 2 ya sekaligus gitu. Positif hamil seneng gitu, positif COVID saya ngedrop gitu. Rasanya kayak aduh gimana ya, mana saya nggak bisa makan, nggak bisa, cuman bisa apel, dan itu apel yang kalau saya ingat sekarang saya nggak bakal mau lagi sih, apel lokal. Jadi dibeliin sama Mama Betty, mama mertua saya, dikasih apel yang mahal-mahal gitu, saya nggak bisa makan. Yang saya bisa cuman apel merah yang lokal itu, yang kayak gabus gitu rasanya. Itu aja yang bisa saya makan. Sampai hari Sabtu Hen datang lihat saya, kita sempat ngobrol ya, sama beberes dikit. Habis itu sorenya dia pulang lagi ke rumah papa mama. Terus saya muntah darah hari itu. Puji Tuhan, kalau menurut saya itu bersyukurnya waktu itu Siska telepon saya, Abel apa kabar gitu. Emang tiap hari dia telepon, beberapa hari 1 kali dia telepon gitu. Tapi puji Tuhan di telepon tepat. Biasanya saya bilang, oh nggak apa-apa gitu. Ini benar-benar saya udah sampai nggak kuat sih gitu. Udah nggak kuat. Akhirnya Hen datang lagi, Siska juga nelpon saya bilang, Bel, lu nanti dijemput Hen gitu. Ternyata di hari Sabtu itu hampir semuanya nolak ya, dari Rumah Sakit Persahabatan ke, jadi yang nganter itu Papa Yos. Papa Yos itu komorbid, tapi dia nganterin. Dan itu menurut saya puji Tuhan juga tidak kena. Dianterin dari Persahabatan ke, ditolak katanya pakai surat di puskesmas. Sampai di puskesmas Jatinegara, kata orang puskesmas tidak pernah ada surat-surat kayak gitu ya, kalau mau masuk aja. Akhirnya kita pergi ke Karolus, ditolak. Ke UKI dulu. UKI. Oh iya, UKI. Ke UKI, tapi lagi nunggu antrean. Terus papa dapet telepon dari sepupu Papa Yos, bilang bisa nih di Cikini, masih ada gitu. Ya udah kita pergi lah. Itu saya keadaannya udah dehidrasi parah dan sakit sekali badan saya. Waktu itu saya udah teriak-teriak, aduh gitu, gimana nih, sakit pak gitu, udah gemetaran aja. Tapi ternyata nggak dapet. Kembali lagi ke UKI, dibilang boleh tapi cuman dikasih infus. Sesudah dapat antrian, udah dapat bisa masuk ke UGD, ternyata Hen angfal. Dia lebih parah dari saya. Dan waktu pas masuk, mintanya kan saya duluan nih gitu. Ternyata yang dirawat Hen duluan, karena dibilang bapak lebih parah, ibu tidak separah bapak gitu. Saya kesel banget gitu, sampai sekarang saya ingat. Iya. Terus sampai besoknya dirawat, akhirnya saya dirawat juga gitu. Disuruh pulang, saya nggak mau. Besoknya itu hari Sabtunya saya nggak mau pulang. Hari Minggu ya, Minggu saya nggak mau pulang. Benar-benar saya nggak mau pulang karena saya benar-benar butuh infusan itu. Saya dehidrasi parah, jadi saya nggak mau pulang.
Cuman dibilang yang bisa dirawat cuman bapak, ibu nggak bisa. Saya ditolak gitu. Tapi saya bilang enggak, saya maunya dekat-dekat sama suami saya nggak mau jauh-jauh gitu. Padahal sebenarnya saya lagi mementingkan diri saya juga gitu. Akhirnya saya minta enggak, saya mau dirawat. Papa tuh ditolak kan, papa yang ngurus, papa Yos yang ngurus, ditolak sampai saya dengar banget papa saya mohon-mohon. Papa Yos tuh mohon-mohon, tolong anak saya 2 ini harus masuk ke kepala yayasan. Dengan muka bete mereka masuk dengan marah-marah. Kita dimasukin di UGD. Sampai di IGD suami saya yang marah-marah melulu. Ngomel sepanjang sampai malam itu dia ngomel. Sampai saya bilang sama susternya, sus disuntik aja anti rasa sakit kayak apa kayak gitu, bawel sekali kayak gitu. Saya bilang dexamethasone bisa kali, saya bilang kayak gitu. Saya sampai minta karena terlalu bawel gitu, saya mau mati di rumah aja gitu. Itu buat saya kayak ini gimana sih, saya lagi berjuang untuk anak saya gitu, situ mau mati gitu kan. Teriak-teriak, aduh papa saya sudah lupa sama saya karena nggak mau datangnya malam. Sampai akhirnya karena suami saya mungkin agak bawel ya, jadi suami saya dapat UGD duluan, dapat rawat inap duluan di hari Minggu malam itu. Dia dada gitu sama saya malam-malam jam 3 malam tuh, entah sadar atau enggak dia dada sama saya gitu. Sampai saya dapat di hari Selasa saya dapat malam. Saya masih ingat banget malam itu kata suster UGD-nya, Kak ini bisa nggak satu ruangan sama suaminya gitu. Kata kayak gitu. Dengan itu saya ingat sampai sekarang, dia bilang sudah bagusnya dia dapat kamar kayak pakai mau berdua-duaan request segala kata kayak gitu. Terus udahlah dapat aja yang mana aja lah kata kayak gitu. Bawel kali kayak gitu. Akhirnya saya dapat. Ya saya pikir ya udahlah ya gitu. Di hari Rabunya pagi kebetulan di ruangan saya itu ada semuanya perawat yang angfal yang kena COVID, semuanya itu perawat. Pagi-pagi saya dengar gitu, di kamarnya kebetulan kamar suami saya namanya apa ya, Dahlia itu kan yang parah. Dibilang ada anak muda loh umur 30-an, agak-agak gemuk dia, meninggal loh dia kayak gitu. Saya dengan kekuatan penuh tiba-tiba saya bilang, lah itu kan kamar suami saya gitu, jangan-jangan dia lagi. Saya lari dan ya saya nggak bilang puji Tuhan ya di bagian situ. Saya lihat suami saya nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya saya bilang aduh puji Tuhan bukan kamu ya gitu waktu itu. Saya bilang iya yang meninggal tepat di sebelah saya gitu. Hari Rabu itu, entah hari Rabu apa hari Kamis pagi saya diambil darah sehingga tekanan darah saya jadi 60/50 dan saya nggak bisa ke kamar suami saya. Benar-benar saya nggak bisa, injak tanah tuh saya nggak bisa. Paginya saya diambil darah dan waktu itu buat saya itu kekuatan ya. Kak Handri hubungin saya. Bapak Pendeta Handri hubungin saya, bilang Abel apa kabar, dan tanpa ditanya dia bilang saya udah sembuh loh gitu. Terus saya bilang dalam keadaan lagi gemetar gitu, oh iya puji Tuhan, saya langsung berdoa, Tuhan Yesus kalau Kak Handri ditolong saya juga. Tuhan saya kan lagi mengandung, Tuhan tolong saya, anak saya dan suami saya. Karena suami saya ini akan jadi papa. Bagaimana dia bisa merasakan kasih Bapa di sorga kalau dia tidak melihat sosok papa di bumi. Saya bilang kayak gitu sama Tuhan. Dan hari Jumat, jadi hari Kamis kayak gitu saya doa, hari Jumatnya itu Tuhan tolong saya. Saya dinyatakan sembuh hari itu. Saya dinyatakan sembuh. Ibu pulang aja karena bapak paru-parunya udah parah.
Jadi ibu juga nggak bisa di sini karena masih banyak orang yang harus ditangani. Ibu pulang. Saya ngerasa aduh Tuhan terima kasih sebesar-besarnya gitu. Saya dikasih, kayaknya nggak mungkin saya sembuh. Karena di Kamis pagi siang itu waktu saya gemetar, kan saya dalam keadaan cuma bisa tutup mata. Saya dengar orang yang perawat sebelah saya itu bilang, ngegosipin saya gitu. Dia bilang nggak mungkin, antara tinggal tunggu aja, antara dia atau anaknya yang mati gitu. Dan hari Jumat saya baru tahu, katanya ibu dapat mukjizat dari Tuhan. Karena selama ini kami tidak kasih ibu obat sama sekali. Ibu cuman kami kasih cairan infus isinya NaCl, dan ibu nggak bisa dikasih apapun termasuk vitamin C. Karena vitamin C-nya keras, jadi nggak mungkin, takut nanti mengganggu janin, bisa kering janinnya. Jadi Tuhan Yesus tuh jaga saya sebegitunya gitu. Sampai saya bisa sembuh dengan kuasa Tuhan Yesus aja. Karena kalau misalnya dibilang kasih vitamin juga enggak ternyata kan. Dan dibilang nanti bayinya kering segala macam, saya bilang Tuhan pasti kasih saya sembuh. Dan kalau saya sembuh, anak saya sembuh, suami saya pun pasti Tuhan sembuhkan. Itu suami saya kan dibilang, suami ibu itu nggak bisa cuma 2 dapat plasma seperti orang normal, harus 3. Dan puji nama Tuhan yang hidup dapat 3-3-nya. Itu nggak gampang waktu dulu bisa dapat 3, 1 aja nggak mungkin. Gitu. Tapi puji Tuhan, semuanya Tuhan yang atur, semua boleh terjadi. Anak saya sehat, puji Tuhan, itu semua karena kasih kuasa Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak, Ibu. Selamat malam. Baik, terima kasih untuk Kak Abel dan juga Kak Hen atas kesaksiannya yang sungguh sangat memberkati kita. Dan sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengajak untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian kita menyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. baik saya persilakan Ibu Grace. Mari berdoa. Biarlah sepanjang hidup kami memuliakan Engkau ya Bapa di dalam Kristus, dengan segala hal yang kami ucapkan, segala hal yang kami lakukan, segala hal yang kami pikirkan, bahkan hal-hal yang kami putuskan. Itu sebabnya malam hari ini kami bersama-sama hadir dan kami mau belajar dari firman Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami menjadi hidup yang takluk kepadamu, menjadi hidup yang berjuang untuk taat kepadamu dan mengikuti apa yang Engkau inginkan. Biarlah bentuk kasih kami kepadamu adalah penyerahan diri dan juga hidup kami. Mari ajari kami ya Bapa malam hari ini, sehingga kami paham dan kami berani melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini bacaannya ditentukan dari Matius 15, sudah sempat disinggung sedikit tadi ya di awal ya. Matius 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Ya. Sudah dapat semuanya? Yuk kita baca bersilih ganti, saya dan Bapak Ibu.
Matius 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20 yang kita baca bersilih ganti yang memberitakan demikian. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah? Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya, terpujilah Tuhan. Ya, Bapak Ibu selamat malam, salam sehat, shalom. Tetap ya, kenapa ya kalau shalom tuh shalom? Agak-agak ceria. Udah makan belum? Udah kenyang? Nah itu gawat. Saya tuh di surat ditulis ada kudapan. Tapi tadi saya lihat kayaknya gak kudapan deh itu namanya. Kata siapa kudapan? Nasi. Orang Indonesia banget ya, kudapan nasi aja dibilang kudapan ya. Luar biasa ya, nasi dibilang kudapan. Oke, nah kalau udah kenyang nih gawat. Kenapa gawat? Karena namanya walaupun kudapan, ala-ala tadi ya kudapan. Tapi itu kalau ngenyangin bisa bikin ngantuk. Gak boleh ngantuk, kenapa? Ini ketidakadilannya panitia ini ya. Emang panitia ya Pak? Tim kerja? Panitia lah, apalah itulah ya namanya ya. Giliran saya dikasih tema panjang bener. Curang banget semuanya, kan saya dikasih tuh sama pendeta Handri tuh flyernya ya kan, semuanya set. Kenapa saya panjang? Ya itu gabungan dua, ya temanya panjang. Coba temanya tadi yang jawab cuma bisa satu orang ya kan, temanya apa? Bapak nggak remet, Bapak udah aman. Yang lainnya Pak, nanti Bapak boleh pulang, yang lain gak pulang. Apalin tema. Emang cuma saya aja yang harus ngapalin tuh tema panjang bener. Coba apa? Sampai di hati yang berencanakan jahat selesai. Dan kaki yang lari menuju kejahatan. Pokoknya kalau ngantuk nanti tambah panjang renungannya. Saya lihat ada yang begini saya tungguin sampai udah seger lagi baru saya mulai lagi. Pokoknya gitu aja. Oke, siapa suruh kasih saya temanya yang panjang? Tema pendek aja khotbahnya panjang. Tema panjang, apalagi tadi di awal doanya udah temanya berat. Emang bener sih Tuhan ini temanya berat. Emang berat.
Ya, panjang, berat gitu ya. Jadi pokoknya kalau ngantuk saya tungguin sampai seger. Oke? Jadi perintahkanlah kepada oksigen di otak itu jangan coba-coba turun ke lambung. Ya, untuk mengerjakan yang tadi barusan dimakan. Oke? Bapak mau foto saya? Penting Pak, habis itu Bapak harus taruh di IG story dan tag nama saya ya. Oke, Bapak Ibu tolong jawab dengan spontan ya, tolong jawab dengan spontan. Ini pasti pada tahu, sambungin aja kata-kata saya maksudnya. Anak gadis kalau nyapunya nggak bersih nanti suaminya. Orang tua kita sama kayaknya. Orang tua kita sama kayaknya. Kalau duduk di atas bantal nanti ya udah tahu tadi kan jawabannya udah. Siapa ya? Aduh. Makan kalau nggak dihabisin nanti nasinya. Oke. Kayaknya orang tua kita sama, berasal dari sekolah yang sama kayaknya. Siul malam-malam berarti manggil. Kenapa pada tahu ya? Masa kita seangkatan saya nggak terima. Oke. Kalau tangan udah bisa ngelewatin kepala untuk pegang telinga berarti udah bisa. Dulu kita dikerjainnya gitu ya. Coba pegang, belum kan? Belum bisa sekolah. Digituin tiap kali belum nyampe. Sampai tangan kayaknya udah gitu. Biar bisa sekolah. Begitu pas udah kepegang ujungnya, aku udah bisa sekolah deh. Ya, saya seselin itu. Mulai dari saat itu sekolah nggak berhenti sampai kelar. Ya, oke. Padahal kan nyapu emang harus bersih anak gadis, iya kan? Lah kalau nyapunya nggak bersih, bukan soal dapat suami brewok. Kalau suaminya yang brewokan modelannya Reza Rahardian masa ditolak. Mendingan nggak usah nyapu bersih dah kalau emang beneran dapat brewokan ya. Kalau emang beneran dapat brewokan ya. Kalau gadis-gadis itu tahu modelannya Reza Rahardian dia nggak akan nyapu bersih, ya kan? Oke. Bantal itu kenapa? Itu bukan soal bisul, itu tempat naruh muka. Mohon maaf, itu bantal tempat naruh muka. Nah kalau tempat kita duduk, celana kita kotor, taruh di situ, itu skincare juta-jutaan kita itu, dia jadi nggak ada jadi percuma ya kan? Udah beli skincare juta-juta, duduk di tempat yang tadi dia habis didudukin, celananya kotor, skincare, sayang banget skincarenya, ya kan? Nah lanjut. Makan itu harus habis, ya kan? Karena nyari makan apa? Susah, ya kan? Udah tahu begitu udah cari makan baru nangis. Karena ternyata susah makannya habisin. Apalagi kalau berasnya itu beras Fukumi apa Shirataki. Gak ada yang nggak tahu ya? Buka di Google dah. Ya, nggak di endorse saya. Ini ditayangin gak sih? Nyebut merek soalnya. Enggak kan? Oke. Zaman dulu kalau yang siul itu siul. Zaman dulu itu jam 6 aja udah sunyi. Oke. Terus kita siul malam-malam. Orang mau tidur, ada orang bayi lagi mau tidur. Kita siul tuh bayi kaget nangis. Karena sunyi banget, emang sunyi banget gitu loh. Jadi bukan hanya soal, itu karena zaman dulu gitu ya. Jadi bukan soal manggil setan juga ogal dipanggil, emang kita apaan? Ya kan, catcalling gitu kan. Siul, setan juga ada harga dirinya. Enak aja. Siul, dikira kita udah punya, udah ada yang punya tahu. Oke. Itu zaman dulu. Nah kalau sekarang jangankan siul, kita mau karaokean, kita mau segala macam suara mie dok, mie tek, apalagi sari roti, merek lagi. Ya segala macam itu, roti-rotian, apa yang lewat-lewat itu ya kan, bubur sumsum segala macam. Mau sampai jam 12 malam itu Bang Erwin tuh masih jalan dia buat nasi goreng. Yang tahu Bang Erwin kan saya. Kenapa pada jawab? Saya emang tahu Bang Erwin. Nomor telepon malam-malam tuh masih bisa dihubungi Bang Erwin kalau pengen makan tengah malam gitu ya. Ada di sini namanya Erwin. Mohon maaf ya, bukan itu maksudnya. Mohon maaf. Ini Bang Erwin yang lain. Coba saya telepon ya, handphonenya kalau bunyi berarti orangnya.
Tapi kalau nggak bunyi berarti bukan ya. Ya lain Bang Erwin yang, Bapak Ibu mah nuduh deh. Ya, jadi nggak ada masalah gitu. Tapi kalau zaman dulu iya emang mengganggu banget kalau siul malam-malam gitu kan. Kalau sekarang mah bebas bersuara gitu ya. Malah suaranya setan kalah sama suaranya Mi Dok-Dok. Ya kan? Setan malah ya aku jadi malah suaranya Mi Dok-Dok yang lebih kenceng. Oke, lanjut. Soal yang pegang telinga. Coba si Dede, dia udah bisa pegang telinga belum? Belum bisa, tangannya pendek. Itu tandanya masih bayi. Jadi kalau sampai udah kepegang, tandanya udah siap sekolah karena berarti udah gede gitu loh. Kalau yang masih begini, bayi tuh segini doang bisanya, biar kata kita panjangin, mau minta tolong omanya kayak tetap nggak bisa. Karena masih bayi gitu loh, jadi umur sekolah. Jadi yang masukin anak ke PG itu anaknya udah nyampe belum? Nyiksa itu namanya. Ya, orang belum nyampe. Oke, jadi gitu ya. Artinya gini, maksud saya gini Bapak Ibu ya. Ada makna sesungguhnya di balik sebuah ajaran atau ungkapan gitu ya. Ada makna sebenarnya. Cuma sengaja dibuat sederhana. Sesuai dengan kemampuan yang menerima. Oke. Kalau anak gadis dibilang begini. Nyapunya yang bersih ya marah. Dari nyapu aja. Tapi kalau dibilang nanti suamimu berewokan. Oh ya enggak mau. Karena dia belum kenal Reja. Kalau dia udah kenal Reja mah lain. Oke. Nah, nanti biasanya tuh ungkapan-ungkapan itu sambil pelan-pelan mereka akan memahami arti sesungguhnya gitu ya. Tapi kalau buat orang Indonesia mah tetap yang dipikirin mitosnya. Ya kan? Gak boleh gunting kuku malam-malam. Dulu tuh pakai silet. Ngerti gak silet tuh? Set itu. Jadi kalau malam-malam lampu teplok. Salah lihat silet telunjuk hilang. Kan gitu. Jadi tapi yang diingat selalu mitosnya, bukan soal itu. Nyuapin anak aja makan, kalau nggak nasinya nangis. Lah kan kalau nasinya nangis kita lari. Lah tiba-tiba nangis, kan lari. Suara dari mana? Nasi, lari. Ya kan? Nasinya tiba-tiba berubah menjadi siluman. Oke, jadi Bapak Ibu, orang tuh salah tanggap, gagal paham gitu loh. Yang dipikirkan adalah yang kelihatannya gitu, bahasa sederhananya yang dipikirin, bukan makna di balik ajaran itu atau ungkapan itu. Nah, itu yang terjadi sama orang-orang Farisi. Ya. Jadi orang-orang Farisi itu waktu mereka bilang ke Tuhan Yesus, murid-muridmu enggak membasuh tangan. Itu mereka bukan karena emang mereka mentingin kebersihan, bukan. Jadi waktu mereka bilang mereka bilang ke Tuhan Yesus, murid-murid kamu makan dengan tangan najis gitu ya, nggak cuci tangan, nggak membasuh tangan. Itu bukan karena mereka cuci tangan biar itu bersih, tangannya bersih gitu, bukan. Ya itu tadi, itu tradisi. Jadi cuma dibilang ini, makan itu bukan perintah Allah, itu tradisi. Kalau sebelum makan tangan harus dibasuh. Bagi mereka yang penting basuh tangan, jadi bukan soal kebersihan. Oke, nggak usah disuruh diam, biarin aja. Orang dia nggak ngerti, ya kan? Kalau dia disuruh diam nanti dia nggak mau masuk gereja loh, repot kita, ya kan? Nah biarin aja dia ngomong, biarin. Dia mau ngelawan pendeta dia. Pendeta ngomong dia ngomong, nggak apa-apa dek ngomong aja. Mungkin ada yang bagian bahasa rohnya kali, jangan ditutupin mukanya, biarin aja. Ya. Nah waktu si orang Farisi itu ngomong begitu, itu mereka mentingin aturannya doang. Yang penting cuci tangan, bukan soal makna di balik itu bahwa kamu cuci tangan. Karena di zaman dulu itu Bapak Ibu, higienis itu tidak dipentingkan. Ya, itu sebabnya segala sesuatu itu masih terbuka banget gitu loh. Maksudnya masih orang nggak mentingin higienis gitu. Makanya kalau mau bertemu dengan Tuhan harus pakai baju yang udah dicuci ya, karena berhari-hari mereka nggak cuci baju gitu. Dengan baju apa adanya, nggak tiap hari mandi juga gitu. Makanya tangan itu pasti kotor banget. Karena megang apa aja, makanya dibilang harus cuci tangan. Tapi buat mereka itu ternyata bukan buat kebersihan. Itu buat yang penting cuci tangan. Oke, nah waktu mereka ngomong tentang adat istiadat itu, ya Tuhan Yesus lalu kemudian respon. Karena bagi Tuhan Yesus mereka ini jahat. Jahatnya di mana? Mereka ngeprank orang. Ngeprank itu nggak enak. Ya, Bapak Ibu pernah diprank orang nggak? Pernah ya, apalagi April Fool ya. Iya kan, yang April Fool, iya kan? Itu kan orang suka ngerjain orang gitu kan, di prank, dikerjain. Itu jahat menurut Tuhan Yesus. Jahatnya apa?
gitu ya, karena mereka menajis-najiskan murid-murid. Murid-murid kamu makan pakai tangan najis gitu ya. Dan mereka seolah-olah mereka tuh udah bener gitu. Padahal mereka melakukan itu bukan sesuai dengan maknanya gitu. Tapi mereka melakukan itu biar kelihatan rohani, biar kelihatan saleh. Gitu ya. Jadi waktu mereka menajis-najiskan murid Tuhan Yesus pakai kesempatan itu untuk ngasih tahu sama mereka, nih yang namanya najis tuh kayak gini. Ya, yang namanya najis tuh kayak gini. Tuhan Yesus masuk nih. Tuhan Yesus pakai mereka punya pelanggaran untuk memberitahu mereka kalau kamu mau tahu apa artinya najis ini. Ya, Tuhan Yesus bilang najis itu seperti yang kamu buat. Kamu itu melanggar perintah Allah demi adat istiadat tradisi nenek moyangmu. Oke. Yang mana? Soal menghormati orang tua. Tuhan Yesus tahu ada data, udah dikumpulin datanya. Ya, kamu bilang seolah-olah kalau kamu tuh nggak najis, murid-murid saya najis, tapi kamu salah. Ada perintah Allah yang kamu bilang kamu langgar demi supaya adat istiadat nenek moyangmu itu kamu laksanakan. Yang bagian perintah menghormati orang tua. Hukum keberapa? Hukum keberapa? 3, 4, 5 ya. Ya udahlah. Daripada nanti kita jadi ini ya, pokoknya menghormati orang tua. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu bilang kan, ke orang-orang itu kamu bilang kan, kalau ada yang uang untuk merawat orang tuanya udah dikasih ke bait Allah sebagai persembahan, nggak perlu dia menghormati orang tuanya, nggak perlu. Itu udah bener, pentingin Allah. Lebih baik tuh uang dikasih buat persembahan ke bait Allah, itu udah bener. Jadi gak perlu lagi kamu menghormati orang tuamu. Bilang aja sama orang tuamu itu. Ya, uang untuk merawat beli obat darah tinggi, amlopidin dan lain sebagainya itu udah kami kasih ke gereja. Jadi mohon maaf nih, bulan ini gak minum obat. Dosa. Tuhan Yesus bilang gitu. Yang namanya menghormati orang tua itu jauh lebih tinggi dibandingkan persembahan. Ya. Habis ini semua pada bilang, gereja kalau minta persembahan suruh minta ke pendeta gereja aja. Saya ini persembahan mau kita kasih ke orang tua buat beli amlodipin. Ya, oke, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tuh Tuhan Yesus merespon seperti itu karena bagi Tuhan Yesus, apa yang mereka omongin ke murid-murid, ngenajis-najisin murid-murid dengan pemahaman yang keliru sebenarnya, itu jahat banget. Karena apalagi kalau mereka pembenaran gitu ya, mereka melakukan sesuatu yang salah tapi mereka membenarkan gitu. Orang lain melakukan sesuatu yang salah tetapi dibenarkan gitu loh. Itu salah karena gini. Ini bagi Tuhan Yesus ya, yang waktu itu konteks waktu itu, najis itu bukan soal cuci tangan melainkan apa yang ada di dalam hati. Yang kemudian mereka ucapkan najis. Dia makan pakai tangan najis gitu ya. Itu jahat dan semua modus-modus yang terselubung maksud-maksud yang tersembunyi itu jahat. Kenapa? Karena gini. Kalau orang itu jahat, oke lah kita tahu dia udah jahat. Ya kan? Kalau kita ketemu memang dia udah jahat, ya udahlah enggak usah heran kalau dia jahat, mah enggak usah heran. Tetapi bagi Tuhan Yesus orang Farisi ini jahat karena orang tahu mereka ini orang yang tahu firman Tuhan. Mereka ini orang yang hari-harinya di gereja, di bait Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang hari-harinya belajar firman Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hidupnya itu jadi kiblatnya orang-orang gitu loh. Tapi orang-orang ini justru ngenajis-najisin orang lain, ya. Kata-kata mereka itu melemahkan orang lain. Kata-kata mereka itu bikin orang lain kena mental gitu. Nah itu yang buat Tuhan Yesus jahat. Kalau orang itu udah jahat beneran, ya udahlah. Kita tinggal minta dia dapat hidayah terus dia bertobat. Tapi kalau kita tahu itu orang baik dan kemudian dia melakukan sesuatu yang salah, itu ngancurin. Itu jahat. Ya. Karena bagi Tuhan Yesus menganggap bersihnya hati dan pikiran itu lebih penting daripada bersihnya penampilan. Oke Bapak Ibu, ditegesin ya. Ya, ini nyari kata-kata yang sederhana susah loh untuk khotbah kali ini nih loh. Susah nyari kata-katanya. Jadi saya ulang-ulang aja biar puas saya. Orang dapatnya susah, ya.
Jadi Tuhan Yesus menganggap bersihnya hati dan pikiran itu lebih penting daripada penampilan. Kenapa? Karena waktu kita menipu orang dengan penampilan, kasihan. Serigala berbulu domba tuh jahat gak? Jahat. Karena itu domba lemah banget. Domba itu Bapak Ibu hewan bodoh. Makanya dia gak bisa tanpa gembala. Dia kalau ketemu air, ya domba ini kalau ketemu air, dia minum nih di ujung nih, minum dikit. Ketengahan dikit deh, airnya banyakan di tengah ya kan, maju lagi. Lah kan bulunya wall, yang kalau kena air berat, bukan parasut, ya kan? Nah akhirnya dia begitu maju, bulunya basah, tambah berat, masuk dia, hanya bisa berenang gaya batu. Blek abis. Nah makanya dia nggak bisa kalau nggak ada. Makanya di Mazmur bilang dia membimbing aku ke air yang tenang. Karena air berarus itu bikin domba anyut. Mesti air yang tenang. Nah hewan yang udah polos, nggak tahu apa-apa, terima aja gitu ya. Berpikir bahwa ini temannya adalah sesama domba. Ternyata serigala. Gitu. Jadi serigala berbulu domba itu jahat banget, sama kayak gitu. Penampilannya baik, sopan, ternyata nipu, ya kan? Jahatnya itu bukan karena penampilannya jahat, tampilan jahat, tatoan, mendingan. Jadi ibu-ibu saya kasih tahu aja ibu-ibu ya, yang sekarang ini lagi nyari mantu ya, saya kasih tahu aja nih, oke? Jangan ibu-ibu lihat itu klimis mulus produk skincare. Lalu ini nih baru calon mantu nggak malu-maluin diajak ke arisan. Hati-hati. Ya, yang tatoan itu belum tentu jahat. Hidup tatoan. Ya, saya bukan orang yang pro tato, enggak lah, ya. Cuman maksudnya jangan kita lihat orang itu dari kita menentukan baik jahatnya seseorang tuh dari penampilan. Ya. Saya ngerasa banget karena memang penampilan saya juga bukan penampilan yang rohaniwan ya. Ya, bukan penampilan rohaniwan. Ibu rohaniwan? Oh bukan. Saya jasmanian. Ya. Jahatnya jahatnya itu bukan karena tampilannya jahat, tapi karena membungkus kejahatan dengan pura-pura baik. Itu yang jahat. Bagi Tuhan Yesus itu yang jahat. Orang yang lebih memikirkan penampilan yang rohani, ya, penampilan yang kelihatannya bersih, penampilan yang saleh, dibandingkan dengan hidup yang saleh, hidup yang benar-benar rohani gitu ya. Mudah-mudahan kita di sisi yang benar, ya. Tapi kalau memang sampai ada yang tersinggung, berarti dia ada di sisi yang salah. Jadi mendingan gak usah tersinggung kalau dengar khotbah, ya, Bapak Ibu ya. Nah, makanya tema hari ini tuh teguran kerasnya Tuhan Yesus, sangat keras banget. Saya juga baru menyadari pas lagi nyiapin ini sih, ya. Saya udah sering banget baca ini, terus saya tuh udah yang seneng, oke, bacaannya tentang ini, begitu lihat tema, astaga, panjang bener, ya. Lalu kemudian harus dikaitkan dengan yang hari ini, tapi begitu disiapkan, saya jadi tahu. Teguran Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk nggak boleh menjebak dan memanfaatkan orang lain dengan rencana, dengan niat, dengan pikiran-pikiran jahat kita. Yang kita bungkus dengan hal-hal yang baik-baik. Hati-hati. Langsung aja nih saya ngomongnya pahit-pahit aja nih. Ya, nggak mau ngomong yang halus-halus pakai bahasa halus, enggak lah. Karena Tuhan Yesus sendiri juga menegur dengan keras. Jangan coba-coba memanfaatkan dan menjebak orang lain dengan rencana, niat, pikiran-pikiran jahat kita yang dibungkus dengan hal-hal yang nampaknya baik. Contoh, mohon maaf ya kalau ada kesamaan contoh, mohon maaf ya. Ya, itu tidak disengaja. Itu firman Tuhan. Pastinya saya lebih dulu kena. Oke? Nah, pertama, kalau kita mau nawarin sesuatu ke orang, wajar nggak? Gak apa-apa, jawab aja. Jam berapa mau kelar ini khotbah? Kalau kita menawarkan sesuatu ke orang, wajar gak Bapak Ibu? Wajar lah. Kita mau menawarkan sesuatu, nawarin nastar kek, ya kan? Nawarin kotak-kotak makan kek, wajar.
Tapi yang gak wajar dan yang jahat adalah kita pura-pura baik untuk nawarin, lalu kalau orangnya nolak, keluar aslinya kita. Itu jahat. Kita pura-pura baik. Mendingan jadi orang baik aja deh. Kita nawarin apapun orang mau kok. Tapi jangan yang orang tahu, orang pura-pura baik, kita pura-pura baik. Tapi begitu orangnya nolak, gak tahu diri banget sih, kan punya duit. Ya, Bapak Ibu, itu jahat. Oke. Jadi Bapak Ibu yang ada punya rencana mau nawarin apa, pikirkan ini. Kalau memang mau menawarkan sesuatu kepada orang lain, jalin hubungan baik. Bukan tiba-tiba nggak ada, hai bro, posisi di mana? Nggak lama tuh. 20 tahun nggak pernah ini, tiba-tiba hai bro, posisi di mana? Bro dari mana? Ya kan? Posisi di mana? Nggak jauh, itu mah nggak jauh. Kita tahu lah ya kalau orang yang tiba-tiba nanya posisi di mana gitu, kita tahu lah ya. Apa nggak tahu? Polos banget sih jemaat ini. Oke. Baiklah. Itu pertama ya. Contoh kedua. Kita bilang nih, saya cinta gitu. Oh, banyak ini di infotainment. Cinta, terima kekurangannya. Padahal sebenarnya niatnya mau pansos. Bapak Ibu tahu pansos nggak? Sejenis panci lah. Pansos itu panjat sosial. Jadi itu adalah pencitraannya kita supaya orang tahu bahwa kita itu status sosialnya tinggi gitu loh. Pansos namanya, panjat sosial. Sering-sering update dong, nonton TikTok makanya ya. Oke. Jadi kita bilang nih ya kan, ini misalnya orang belum terkenal ya kan. Nah yang ini terkenal tapi ini tuh tampangnya biasa banget, gak reja banget gitu loh. Oke. Tapi kita bilang, saya sebenarnya kalau mau nyebutin nama kasihan ya, dia nggak boleh ya. Nanti itu namanya menghina orang ya. Jadi wah ini yang ini mah wah bening banget gitu. Yang ini ya ampun Tuhan gitu ya. Mengenaskan banget, tapi ini yang terkenal. Jadi ini pura-pura deketin ya kan. Oh saya mau terima, orang semua nggak ada yang percaya. Kenapa? Orang tahu ini pansos nih. Ya, ini dia nggak benar-benar cinta. Walaupun dia bilang saya cinta, saya terima kekurangannya. Ada niatnya ini. Ya, kutandai kau. Ada niatnya. Oke, niatnya jahat ini nih yang Tuhan Yesus bilang di situ, hal yang dibenci Allah. Ya. Itu kita bilang kita cinta, ini kan udah tahu. Tuhan terima kasih ya ada yang menyayangi aku dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan benar. Begitu udah dapet sosnya gitu ya. Status sosialnya udah dapet, orang udah terkenal, terima job, endorsan, ditinggal. Jahat. Oke? Lanjut. Ini contohnya ada 50 gak apa-apa kan ya? Berikut. Ini mohon maaf ya. Saya pun juga kena, Bapak Ibu juga kena. Saya gak mau kena sendirian ya. Baca Alkitab sampai khatam. Oke. Itu bagus. Siapa di sini baca? Jangan angkat tangan, takutnya nanti sebentar tersinggung lagi. Jangan gak usah ya. Jangan, biarin aja. Itu jadi rahasia kita aja ya. Ya. Baca Alkitab sampai hatam bolak-balik, bagus. Ya. Tapi kalau tujuannya buat pamer, itu melemahkan orang lain. Oke, apalagi saya mah udah 5 kali saya hatam Alkitab nih, udah dari Kejadian sampai Wahyu, saya udah 5 kali kalau nggak salah ya. Itu yang baru pertama baca dari Kejadian, stop baca. Kapan mau kekejar 5 orang baca Kejadian, begitu baca pada mulanya. Lah papa saya waktu taubat begitu. Dia baru tahu kalau Alkitab itu ternyata membosankan banget. Dibaca, dia bilang gini, ini Alkitab ini ayatnya ini lagi gitu. Ini ya udah baru taubat sekarang kan baca. Orang lain udah baca dari kemarin-kemarin, siapa suruh baru taubat sekarang? Baca diambil. Ya. Kalau itu untuk pamer ke orang. Kalau itu untuk melemahkan orang lain. Kalau itu untuk membuat orang kamu belum seberapa lah. Saya udah 5 kali tamat. Jangan Bapak Ibu, itu jahat. Karena kita baca Alkitab bukan buat pamer, oke? Kita baca Alkitab karena kita ingin tahu kehendak Tuhan. Jadi kalau baca Alkitab buat dikasih tahu berapa kali hatam, motivasi kita untuk baca Alkitab sampai selesai dipertanyakan. Oke, selanjutnya. Itu baru 3 dari 50.
Habis tadi di doanya dikasih tips-tips, ya udah banyak lah ini lah, udah cukup lah ini buat tips ya kan. Nah, ngasih sumbangan itu baik nggak? Baik, baik banget. Ada yang mau kasih sumbangan? Ya, baik banget. Tapi kalau ngasih sumbangan, biar disenengin orang, lalu kemudian punya pengikut, itu jahat. Ya, kasih sumbangan mah kasih sumbangan aja. Ya, kalau kepengen tahu itu memang sumbangan dari saya apa enggak, bagian belakangnya ditambahin angka 1. Ya kan? Jadi kita tahu, oh udah masuk gitu. Kalau ternyata belum masuk tinggal tanya aja. Punya saya yang belakangnya ada angka 1 tapi ini rahasia kita aja ya gitu. Kalaupun memang gak masuk ke warta misalnya, udah gak usah ditanyain. Emang Tuhan buta? Gak usah ditanyain. Ya, tapi berarti nanti itu namanya membuka peluang orang nyuri. Dibiar aja nih orang nyuri. Kan rezeki gak ketuker. Kan penghakiman Tuhan adil. Kenapa mesti takut? Oke, lanjut. Ya, jadi kalau ngasih sumbangan aja ya Bapak Ibu ya. Jangan biar disenengin orang. Apalagi untuk pilih. Kasih 100.000, ada tuh yang bikin tuh 100.000 dibagi 5 tahun. 1 tahun dapat berapa tuh? Saya jadi pendeta karena nggak mau hitung-hitungan. 1 tahun dapat berapa? Ya itu pokoknya itu ya. Itu kemudian dibagi ke bulan, ya kan? Lalu dibagi ke minggu, dibagi ke hari. Nah segitulah kita dapatnya, ya kan? Sampai cepet juga enggak. Oke? Nah jadi jangan memberi sumbangan supaya disenengin orang. Ya, atau ada modus-modus apa gitu ya kan. Nah lanjut. Ini sering banget terjadi. Ngaku bestie. Oke? Tetapi ngomongin di belakang. Big no ya Bapak Ibu ya. Ngaku bestie. Hai Cin. Aduh kalau udah yang kayak gitu tuh saya suka agak-agak. Kalau udah ketemu orang yang hai Cin gitu ya. Hai bestie gitu. Saya udah ini kayaknya. Gue takut nih kayaknya habis ini dia ngomongin nih belakang nih. Ya kan? Terus habis itu kita ngumpul berapa orang ya kan? Ngumpul berapa orang. Terus lalu kemudian jangan ada yang pulang lebih dulu. Siapa yang pulang lebih dulu dia akan menjadi bahan cerita selanjutnya. Ya kan? Pulang dulu ya mau masak nih buat laki. Ya. Oh ya oke deh bye Cin gitu ya. Udah pergilah si cinta itu kan. Terus begitu dia pergi apa? Belum juga keluar, belum juga buka pintu. Emang dia masak? Orang biasanya juga cuman beli. Ya, aduh Bapak Ibu, itu mah jahat. Kita taunya, saya punya circle yang baik nih. Yang menganggap saya anak rantau ini adalah anak yang, saya punya keluarga di tanah rantau ini gitu kan. Begitu balik dong. Ya, apalagi kalau ibu-ibu penunggu anak. Sejak saya tahu begitu ya saya stop ikut acara ibu ini ibu itu. Ternyata ibu-ibu yang nungguin anak di sekolah itu toksik juga loh. Mendingan udahlah kita duduk sendirian aja lah. Gak usah ini pura-pura ini kalau udah ada yang datang. Ya ajak ngobrol bikin arisan ya kan. Biar sekalian ngocok arisan berapa biji lah arisan di situ. Sekarang kita udah sama geng ini. Lah boleh dong kita main sama siapa aja. Begitu kita ke sono, kenapa kau ke sana tadi? Ada apa rupanya kau sama mereka? Allah. Emang enggak boleh? Itu toksik kali. Ya, emang kita enggak boleh pergi sana. Itu yang saya alami kayak gitu. Sejak saat itu enggak ada, mendingan saya pulang aja. Nanti tunggu jam jemput baru balik jemput. Karena sadis, udahnya kan masuk ke status WA. Ya kan? Bestie yang ternyata nggak setia sama circle, rupanya. Ini sebenarnya saya khotbah pecurhat ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kita suka kayak begini. Biasanya kalau kita menghadiri acara ada kedukaan, misalnya waktu ada kedukaan itu kan kita suka terbawa suasana ya. Lalu waktu kata sambutan atau waktu pas kita mau pulang atau pas kita lagi lihat anaknya lagi nangis gitu kan, orang tuanya meninggal, anaknya lagi nangis. Terus kita bilang, ada apa-apa kasih tahu om aja ya. Oke. Lalu begitu pulang dari kuburan omnya pura-pura gak tahu.
Om kemarin itu papa belum sempat misalnya, atau mama belum sempat, om uang sekolah saya belum dibayar, saya nggak tahu harus gimana. Waduh, om juga anak-anak juga lagi baru bayar-bayaran uang sekolah nih. Padahal tadi ngomong, waktu jenazah masih ada, bilangnya gimana, kalau ada apa-apa kasih tahu om aja, nggak usah datanglah ke rumah. Bapak Ibu, jahat. Karena anak itu waktu dia dengar jenazah orang tuanya masih ada di situ, dia dengar, dia tahu waktu dia ditinggal orang tuanya Tuhan gak ninggalin dia, ada om yang baik. Ternyata omnya Pontius Pilatus, cuci tangan. Ini anak yatim. Aduh Bapak Ibu, itu jahat ya, itu jahat. Pulang dari kubur tiba-tiba amnesia. Ya kan? Apa orang gak bilang apa-apa? Kan waktu itu contoh. Itu cuma contoh cara mengucapkan turut berduka cita. Contoh. Oke? Lalu kemudian, nah ini yang biasa nih. Ya biasa juga terjadi. Tolong ya, mulut itu ada screennya. Ada screennya. Ada apa sih namanya? Filter. Jangan cuma pakai yang ada beginian, yang ada filternya yang bikin kita tiba-tiba cantik gitu kan ya. Jangan cuma kayak gitu. Tapi mulut kita itu harus ada filternya. Jangan tiap kali kita ketemu orang, gemukan. Pertanyaannya kapan saya pernah kurus? Pertanyaannya itu. Saya hanya pernah kurus waktu masih sekolah sama-sama pendeta Handri. Tuh saya pernah kurus jujur. Dia yang kurus sampai sekarang. Dulu kami semua sama-sama kurus beneran. Lihat foto pernikahan di rumah saya misalnya, itu adiknya, ngapain saya taruh foto pernikahan adik saya di rumah saya? Emang saya memuja adik saya banget-banget? Kok kurusan? Aduh itu nyakitin tahu. Ya kan? Kapan anaknya nikah atau kapan kawin gitu ya, kayak ikutan nyumbang aja. Kalau nggak pernah ikutan nyumbang, cep aja udah. Sinamot juga kita yang kumpulin sendiri kok. Cuman boleh datang ngaku-ngaku keluarga. Ya kan? Kapan nikah? Udah nih selesai. Demi si tante ini biar gak tanya-tanya lagi kapan nikah. Nikahlah kami ya kan? Udahlah nikahlah udah. Wah nikah kok gedungnya kayak gini. Maunya kayak mana? Ribet kali hidupnya tante-tante ini ya. Aduh tolong mulut ada filternya. Ya. Jangan melemahkan orang. Begitu udah nikah, kapan kalian punya anak? Dikira kita nggak usaha. Lah kalau belum dikasih mau diapain? Udahlah anak lah, lahir lah, ya kan? Cuma satu, nggak ada adiknya. Aduh. Modelan kayak gini ya kita serahkan pada Tuhan aja. Sampai batuk loh. Pernah ngalamin apa yang menjadi pelaku? Udah kan, udah punya anak sekian. 3 lah anaknya itu kan perempuan semua. Gak ada yang cowok, aduh. Ya kan? Adalah satu lah, biar nerusin marga, adalah satu lah. Adalah satu situ ngasih makan. Mana uang sekolah mahal benar sekarang. Zaman dulu kan kalau kenaikan kelas kita tinggal pergi ke sekolah ya kan? Gak usah bawa apa-apa. Sekarang nggak daftar ulang, anaknya dianggap nggak sekolah. Ya ampun Tuhan, itu anak naik kelas loh. Harus registrasi. Ya ampun. Ya, tapi memang itu perkembangan. Jadi bijak-bijaklah. Wah, orang tua zaman dulu mah anak bisa 12 lain, SPP-nya lain. Ya, orang tua zaman dulu anak bisa 12, sekarang anak baru 2 udah banyak ngeluh. SPP beda, mohon maaf. Ya. Selanjutnya. Ini udah terakhir nih udah nih. Kebanyakan contoh juga nanti Bapak Ibu susah kan ngapalinnya kan. Saya mau ngasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah terima sesuatu yang naga-naganya itu pembenaran, dasarnya pasti nggak benar. Dasarnya pasti nggak benar. Apapun itu yang tadi Tuhan Yesus pakai jadi contoh. Kan udah dikasih uangnya ke gereja. Ya berarti nggak apa-apa dong orang tuanya nggak dibeliin obat, nggak dibeliin susu tulang, kan nggak apa-apa dong, kan uangnya dikasih ke gereja. Itu namanya pembenaran. Semua pembenaran itu dasarnya nggak ada yang benar.
Ya kita pisah aja, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mohon maaf, kita pisah aja, udah gak cocok. Hei, kata sendal cocok-cocokan, udah gak cocok. Iya suaminya pelit, suaminya pelit. Emang kita itu sebenarnya suami apa sugar daddy? Pelit-pelit. Ya, ketahuan belakangannya baru ternyata ada orang ketiga. Cari aja siapa itu tokohnya, oke? Browsing aja, browsing. Suami pelit, ternyata orang ketiga gitu. Nanti dapat namanya. Tapi saya nggak boleh ngomong di sini ya kan? Kali aja Bapak Ibu dapatnya namanya lain. Dari yang saya maksud, ya nggak apa-apa lah orang dia yang duluan selingkuh, nggak apa-apa lah orang dia yang duluan mukul, nggak apa-apa lah orang dia yang duluan korupsi, nggak apa-apa lah orang dia yang duluan nyolong, nggak apa-apa lah dia yang duluan maki, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hati-hati dengan kata-kata itu, karena itu pembenaran. Kalau saya begini ya nggak apa-apa dong orang dia yang duluan. Bahkan ketika ada orang yang bilang begini ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa loh orang dia pendeta, dia aja kayak gitu, masa kita enggak? Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Ya, lah si pendeta Grace aja begitu, nggak pernah sabar sama orang, ya kan? Kayak kompor gas cetek, ngamuk. Mendingan suaminya yang jadi pendeta lebih sabar. Ya, pendeta Grace mah kalau disalib langsung buka jendela, woi. Orang belajar menyetir mobil di Priok gimana enggak, woi. Lah kita sebannya dia tinggi banget, masa dia nyalip? Kan kasihan kegencet kayak kutu begini. Ya, woi-woyin aja. Pendeta Grace aja boleh woi-woi, saya boleh, Bapak Ibu nggak boleh. Ya, itu pembenaran kan namanya kan, pembenaran. Gak apa-apa, orang itu juga itu pembenaran. Ya, majelis aja bikin. Majelis aja juga kelakuannya kayak gitu, pembenaran. Majelis sama majelis, pendeta sama pendeta, Bapak Ibu sama Bapak Ibu. Orang lain gak usah dijadiin gak usah dijadiin standar. Hidup kita masing-masing, ntar kalau Tuhan datang kembali juga pertanggungjawaban masing-masing. Emang kita bisa bilang gini, pendetanya juga kayak gitu Tuhan. Enggak, tetap masuk neraka sono. Berdua-duaan sama pendetanya. Ya, segala pembenaran itu dasarnya pasti gak benar Bapak Ibu, pasti. Namanya aja pembenaran ya kan. Gak mungkin dasarnya benar. Itu sesuatu yang salah tapi kemudian dibenarkan. Nah Bapak Ibu dari semua contoh tadi, Bapak Ibu bisa gak ngerasa jahatnya? Kerasa gak jahatnya? Ya, dari semua yang tadi saya bilang dari pertama sampai terakhir, kerasa gak jahatnya? Makanya Tuhan Yesus bilang gak boleh. Makanya Tuhan Yesus bilang, bukan yang masuk ke mulut yang najisin orang. Tapi hei orang Farisi, kata-katamu itulah yang akan membuat kamu najis. Bukan murid-murid saya yang gak cuci tangan inilah yang akan mereka najis, bukan. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutmu yang kemudian merendahkan orang lain atau menajis-najiskan orang lain atau membuat orang lain menjadi merasa bahwa mereka tidak berarti atau menghancurkan nilai diri orang lain, itulah yang membuat kamu najis. Kata-kata Tuhan Yesus. Apa yang dari hati. Dan ketika hati yang keluar, pikiran yang keluar itu sudah sesuatu yang jahat. Maka itu kita sementara berjalan, berlari ke kejahatan. Benar kata, ada quote dari Lintang Dewi Bapak Ibu. Quote-nya bilang begini. Raungan singa tidak akan merobohkan rumah kayu kita. Betapapun seringnya ia meraung. Aku justru takut pada kebisuan rayap. Saya ulang ya. Quote-nya keren banget. Raungan singa tidak akan merobohkan rumah kayu kita. Betapapun seringnya ia meraung. Aku justru takut pada kebisuan rayap. Rayap gak kedengeran, gak kelihatan. Tapi dia yang bisa ngancurin rumah kayu kita. Sejahat itu. Sebesar itu pengaruh hati.
yang berisi niat jahat, rencana jahat. Itu sebabnya kenapa sampai Tuhan Yesus memberi teguran yang sangat keras. Sejahat itu Bapak Ibu. Karena kalau orang jahat dampaknya ke dia. Tetapi kalau orang jahat yang pura-pura baik, pura-pura beriman, pura-pura saleh, jahatnya bukan hanya ke dirinya, bukan hanya menghancurkan dia, tapi orang lain. Orang yang ingin tobat berhenti tobat. Orang yang ingin memperjuangkan rumah tangganya menyerah. Orang yang kepengen jadi orang baik jadi pesimis. Orang yang ingin percaya sama Tuhan jadi ninggalin Tuhan. Itu sebabnya apa yang di dalam hati harus dijaga. Supaya jangan hati ini memandu langkah kita kepada kejahatan. Sejahat itu makanya hati yang merencanakan jahat dan kaki yang berlari menuju kejahatan sangat dibenci Tuhan. Karena memperdaya, menjebak, menipu, melemahkan orang-orang baik atau orang-orang yang kepengen baik. Mari menjaga hati dan langkah kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, seringkali kami berpikir bahwa apa yang kami ucapkan, lakukan, putuskan, itu akan baik-baik saja pengaruhnya bagi orang lain. Tapi ternyata kami salah. Ketika kami punya niat yang jahat, rencana yang jahat, atau bahkan kata-kata yang jahat, ternyata itu bisa menghancurkan orang lain. Dan itu memandu kaki kami pada kejahatan. Karena kami sudah tahu ini Bapa, kami mohon. Tolong kami untuk menjaga hati kami. Dan langkah kami. Agar kami tidak memperdaya orang lain. Kami tidak menipu orang lain. Kami tidak menjebak orang lain. Dan kami tidak melemahkan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Grace atas firman yang telah disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kami semua. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Franz and Friends. Silakan. Ibu khotbah yang sangat mengena bagi kami semua. Oleh karena itu kami di sini mencoba untuk mengajak
memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kami tahu bahwa seperti yang khotbah Ibu tadi bahwa kita ini adalah manusia yang sangat, dalam bahasa Yunani kalau nggak salah Bu, Kyrie eleison. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Kami akan membawakan beberapa buah lagu medley, lagunya mudah-mudah saja. Jika ada yang mengetahui silakan ikuti. Terimalah salam dari kami. Berikutnya akan kami bawakan sebuah lagu yang mengungkapkan bahwa kita menyembah Allah itu.
merendahkan diri kita karena kitanya hanya adalah debu. Kita ke depannya patut berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang menjemput kita. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian pujian dari Friends and Friends, sangat memberkati kita semua. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk doa syafaat pada hari ini kita akan mendoakannya secara pribadi dan aku akan membacakan pokok doanya. Silakan pokok doanya. Baik. Mari kita dengan sikap berdoa. Mari kita mendoakan untuk kerukunan umat beragama di Indonesia dengan berbagai tantangan seperti radikalisme. Mari kita doakan peran pemerintah dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada umat sebagai benteng terjadinya perpecahan. Mari kita naikkan doa kita.
Selanjutnya, kita akan mendoakan untuk berbagai peristiwa intoleransi yang terjadi di Indonesia terhadap umat Kristen yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan memaksa atau menutup kegiatan ibadah dan keberadaan gereja. Mari kita doakan umat yang terdampak dari penolakan ini untuk tetap kuat dan sabar. Doakan peran pemerintah setempat, aparat yang terkait, untuk nantinya bisa mencegah kejadian ini terulang kembali. Mari kita naikkan doa kita. Selanjutnya aku mempersilahkan untuk Bapak Ibu semuanya sekalian untuk silakan untuk berdoa atas pergumulan yang sedang Bapak Ibu ataupun saudara alami. Silakan naikkan pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar setiap seruan doa kami, Tuhan, masing-masing, Tuhan, khususnya untuk setiap pokok doa yang telah kami naikkan, Tuhan, kami percaya Tuhan udah mendengar jauh sebelum dari hari ini, Bapa. Kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus akan menjawab menurut waktu Tuhan atas juga pergumulan di kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Kau adalah Tuhan yang baik yang gak akan pernah ninggalin kami, Tuhan, karena Engkau setia dan Kau sangat menyayangi kami. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Tuhan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di penghujung kegiatan Pekan Doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Grace tadi atas firman yang sungguh memberkati. Tapi aku sedikit aja, benar-benar sedikit. Tadi aku dari Ibu Grace, tadi Ibu Grace bilang bahwa domba tuh bodoh dan lemah. Oleh sebab itu domba butuh gembala. Sama seperti kita tuh butuh Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Dan oleh sebab itu marilah kita menaikkan lagu penutup kita, Tiap Langkahku. Silakan dengan bangkit berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku
di rumah Bapa surga yang bakar. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di rumah Bapa surga yang bakar. Untuk doa dan berkat aku persilakan Bu Kris. Mari kita berdoa sekaligus menerima berkat. Ibadah kami dan doa kami di dalam gedung ini akan segera berakhir ya Bapak, tetapi kami percaya sekalian kami akan keluar dari tempat ini sebagai orang-orang yang menantang dirinya untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan, bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat, tetapi karena roh yang ada di dalam kami akan memandu kami dan memberikan kepada kami keberanian sebagai seorang pelaku firman Tuhan. Itu sebabnya kami harus menerima berkat Tuhan, karena berkat Tuhanlah yang memastikan kami ingat dan kami dapat melakukan apa yang sudah kami terima malam hari ini. Itu sebabnya kami mengarahkan hati kami kepadamu ya Bapa, pandangan kami tertuju kepadamu, dan dari Engkau kami menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada ibadah pekan doa pada hari ini. Aku persilakan kepada panitia pekan doa yang akan menyampaikan pengumuman, silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Besok ada yang tahu topik renungan tubuh yang terbakar nafsu. Satu hal yang pasti, bukan gara-gara nasi bakar hari ini. Amin. Ya, besok kita ketemu lagi di tempat yang sama, di waktu yang sama, di gelombang yang sama. Sampai jumpa.